Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, kita bertemu lagi pada pelajaran yang berikutnya, yaitu pelajaran fikih yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang sedekah bab 3 ya. Tuh. Langsung saja. Ini Bapak rekaman yang kedua kalinya karena tadi ada kesalahan, meskipun selesai ya harus diulang. Yang sekarang yaitu tentang sedekah. Sedekah ini dalam pengertian secara bahasa Indonesia yaitu pemberian, meskipun di situ milikmu ada dharma dan sebagainya. Bapak ambil satu saja, pemberian ya. Secara syariat Islam adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Sedekah dibagi dua, ada yang wajib yaitu zakat, ada yang sunnah seperti sedekah-sedekah biasa yang berupa makanan boleh, yang berupa sesuatu yang lama awet bisa juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketentuan sedekah. Yang berhak menerima sedekah itu siapa saja dan bentuknya itu apa sedekah tersebut ya. Yang berhak menerima paling utama adalah fakir, yang dua miskin, saudara famili, anak yatim, tetangga, teman, dan untuk kepentingan orang banyak. Nah, ini paling utamanya juga ya, itu sedekah. Kemudian bentuknya bagaimana? Bentuknya barang tersebut, barangnya cepat habis seperti makanan, barang yang tahan lama seperti baju umpamanya diberikan kepada orang lain, atau sesuatu apa ya yang keras ya, nah gitu. Bahan bangunan umpamanya, ini aku memberikan bahan bangunan ini untuk masjid umpamanya, pahalanya aku sumbangkan untuk bapakku atau ibuku yang telah meninggal, nah, silahkan, tidak apa-apa juga. Sumbangan pikiran, nah sumbangan pikiran, ada pembangunan masjid, nah, orang ini mempunyai pendapat yang bagus, sumbangan tersebut sumbangannya diberi pikirannya itu disumbangkan untuk memikirkan pembangunan tersebut, tapi dengan tujuan baik ya. Ada juga yang menyumbang dirinya itu tenaga, bersedekah dengan tenaganya membantu dalam pelaksanaan pembangunan. Ada yang jasa juga, jasa bagaimana, biar aku saja sudah yang membawa pasirnya, pakai trukku, nah tanpa bayaran ya. Ada yang juga orang yang memberikan nasihat, sumbangan nasihat bagaimana. Ada orang yang suka mabuk, janganlah kamu berbuat seperti ini berdosa kepada Allah, dilarang oleh Allah. Nah ini kan nasihat yang baik, itu contohnya nak ya. Yang berikutnya adalah hadisnya tentang amal tersebut ada, idza matal insanu inqata'ah anhu amaluhu illa min salasin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Itu ini amal yang tidak ada berhentinya. Di situ jika seseorang meninggal atau manusia meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh mendoakannya. Bapak contohkan, kalau amal jariyah yaitu contohnya ada seseorang yang menyumbang ke masjid, aku menyumbang semen sekian sak, aku menyumbang pasir sekian truk umpamanya. Nah, kemudian selama tempat tersebut digunakan oleh orang lain, maka tetap menjadi amal bagi orang tersebut ya, meskipun meninggalnya sudah 1000 tahun, tapi masjid tersebut masih digunakan, maka tetap beramal. Kemudian ilmu yang bermanfaat seperti Pak Fathur mengajari kepada kalian, kemudian nanti kalian mengajari kepada orang lain,
ilmu yang Pak Fathul berikan, maka Pak Fathul meskipun mati 1000 tahun atau berapa ribu tahun pun di dalam bumi, Pak Fathul sudah meninggal, amalnya tetap mengalir selama ilmu tersebut berjalan atau ditularkan, disampaikan kepada orang lain. Demikian juga anak soleh, meskipun bapak ibunya sudah meninggal, tapi dengan doa anaknya, ya Allah ampunilah dosa kedua bapakku ya Allah, umpamanya begitu. Meskipun ya doa yang soleh bukan hanya untuk orang meninggal, tapi juga untuk bapak ibumu yang masih berada. Ya Allah, semoga bapak ibuku diberikan kesehatan. Nah, ini doamu pada orang tua. Ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu aja nak. Itu sudah bagus hal tersebut ya. Kemudian yang berikutnya yaitu manfaat dari kegunaan daripada sedekah, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Orang kalau diberikan sesuatu sama orang lain dan dia suka dan senang dengan pemberian tersebut, maka orang tersebut sangat bahagia. Ya, kalau yang diberikan tidak membahagia, contoh ada orang memberikan sesuatu, ya contohnya lah makanan. Ini nah, aku punya makanan, aku kasihkan sama kamu ya. Nah, tapi orang tersebut tidak suka. Nah, jangan, yang disukai saja. Ya. Kemudian juga menolong orang yang tidak mampu, itu sudah jelas. Kalau orang tidak mampu belum makan, kamu kasihkan makanan atau apa, senang kan? Menyambung silaturahmi. Ya tadi kan ada juga yang di situ yang siapa yang berhak menerima, ya itu termasuk saudara kita, sepupu atau dua pupu kan, akan senang dia kalau dikasih sesuatu. Yang berikutnya terhindar dari sifat kikir dan sombong. Biasanya kalau orang yang suka bersedekah, suka berinfak, itu orangnya tidak akan merasakan kemiskinan, kefakiran, apalagi tidak sombong. Katanya Allah di dalam Al-Quran, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian ini membatalkan atau menghabiskan pahalanya dari sedekah yang kalian berikan dengan cara menghardik dan menyakiti. Maksudnya itu, ini nah aku ngasihkan sama kamu, nah ini tidak boleh ya, tidak boleh, itu batal, tidak ada pahalanya. Umpamanya diomong-omongin, aku nah memberikan ke masjid itu nah 10 juta, tahulah kamu, nah gitu. Riak. Kalau riak, minta dibujungin orang, minta dipuji orang, maka pahalanya tidak ada. Yang berikutnya mendapatkan pahala dari Allah sudah jelas, tergantung dari keikhlasannya. Tapi kalau sombong dan kikir dan juga riak, minta dipuji orang, tidak ada pahalanya. Yang terakhir adalah manfaatnya wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur karena telah diberi nikmat. Kenapa bersyukur? Karena di dalam nikmat yang ada pada kita itu ada juga milik orang lain ya. Itu perbedaan daripada sedekah dan juga infak. Sedekah lebih umum dan luas. Sedekah dapat berupa apa saja yang bermanfaat pada orang lain. Infak lebih khusus untuk kepentingan di jalan Allah, gitu ya. Demikian anak-anak Bapak yang Bapak sampaikan. Bapak minta maaf karena ini sudah 2 kalinya. Tadi sudah Bapak rekaman, ternyata rekamannya ini tidak bisa diupload ke YouTube. Demikian Bapak minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendikin.